Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di channel saya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat segala-galanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara mudah memahami konsep kelistrikan atau cara mudah belajar listrik dari dasar. Untuk memahami sebuah konsep kelistrikan, kita perlu belajar dari dasar. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan menggunakan analogi air seperti biasanya. Jadi di sini ada toren air. Di sini ada salurannya, selangnya. Dan di sini ada keran. Dan keran ini tempat mengalirnya air, dan air akan kembali lagi ke tanah. Toren ini diibaratkan sebagai pembangkit listrik. Jadi listrik dihasilkan di toren ini, si air ini. Jarak antara toren sampai ke keran ini adalah beda potensial ini, atau yang disebut tegangan. Jadi setiap sumber listrik, entah itu genset atau generator ataupun sumber listrik DC, semisal baterai atau aki, itu memiliki tegangan. Tapi saat si keran ini kita analogikan sebagai saklar. Kalau kerannya tidak dibuka, jadi tegangannya ya tetap ada di toren ini, nggak kemana-mana, standby di sini. Setelah keran dibuka, barulah bisa dialirkan. Ada aliran arus dari beda potensial tinggi ke potensial rendah. Air ini ibaratnya arusnya nih, arah arusnya ke bawah nih. Airnya adalah arus listriknya. Air melewati keran, kita analogikan sebagai saklar, lalu turun ke tanah dan kembali ke dalam tanah, lalu kembali ke dasar bumi atau melewati sungai atau laut, begitulah seterusnya. Secara prinsip listrik juga sama. Pembangkit listrik mengalir melalui kabel, terus ada saklar nih, yang gambar sebelah kanan kita perhatikan. Pembangkit listrik mengalir melalui kabel, terus melewati saklar, melewati lampu, netralnya menuju ke tanah. Selama saklar ini belum di close atau dihubungkan, maka pembangkit listrik ini stay tegangannya di sini, tetap standby di sini. Tidak ada aliran arus, tapi tegangan ada, bisa diukur. Saat saklar ini dihubungkan atau di on, barulah terjadi aliran arus menuju ke lampu, terus netral menuju ke tanah. Jadi prinsipnya sama seperti air. Air dari atas gunung misalnya turun ke sungai, masuk ke tanah. Nah, kalau dari toren, air dari toren terus ditahan di keran. Keran itu saklarnya. Selama kerannya tidak dibuka, maka tidak ada aliran arus listrik yang turun ke bawah. Mudah-mudahan setelah belajar dari dasar tentang cara kerja aliran arus listrik, bisa menambah sedikit wawasan tentang kelistrikan dan bisa mempermudah dalam belajar listrik ke tahap selanjutnya. Jadi saya ulangi lagi, pembangkit listrik mengalir melalui kabel. Nah, di sini ada saklar. Kalau saklarnya tidak dihubungkan atau tidak di on, ini pembangkit listrik itu tegangannya standby di sini aja, nggak ada aliran arus. Aliran arus terjadi kalau saklarnya ditutup atau di on, terus ada beban lalu masuk kembali lagi ke tanah. Intinya seperti itu. Semua listrik itu dia akan kembali lagi ke tanah setelah melewati beban. Karena
Netral biasanya juga di trafo atau di itu juga di ground kan, netralnya di ground kan, di pembangkit itu, pembangkit listrik atau di trafo-trafo, netralnya di ground kan, bodinya juga di ground kan. Jadi tetap pembangkit listrik melewati beban dan akan kembali ke tanah. Begitulah aliran listrik secara singkatnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.